Halo Sobat Bima, ketemu lagi dengan saya Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas salah satu subtes UTBK SNBT, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas soalnya. Soal yang pertama. Sebuah studi menunjukkan bahwa meditasi rutin dapat meningkatkan konsentrasi seseorang dan mengurangi tingkat stres. Namun, penelitian juga mengungkap bahwa meditasi tidak dapat menggantikan kebutuhan tidur yang cukup. Manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, dari soal ini kita melihat bahwa meditasi itu bisa mengurangi tingkat stres ya, dan juga meningkatkan konsentrasi. Tetapi meditasi tidak dapat menggantikan kebutuhan tidur. Tinggal kita cek nih pilihan jawaban mana yang tepat. Opsi A, meditasi dapat menggantikan tidur untuk mengurangi stres. Nah, pilihan A ini kurang tepat karena di teks jelas-jelas disebutkan bahwa meditasi tidak dapat menggantikan tidur di kalimat kedua. Kita lihat pilihan B, tidur cukup lebih efektif daripada meditasi untuk meningkatkan konsentrasi. Di teks juga tidak bahas ya bahwa tidur lebih efektif daripada meditasi. Pilihan C, orang yang sering stres akan sering tidur. Nah, ini juga kurang tepat karena tidak sesuai dengan pernyataan di teks. Opsi D, konsentrasi lebih mudah dicapai jika seseorang memiliki tidur yang cukup. Kalau kita lihat dari teksnya juga tidak ada pernyataan seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan opsi E? Meditasi mengurangi stres tetapi tidak menggantikan kebutuhan tidur. Pernyataan E ini sesuai dengan kalimat pertama dan juga kalimat kedua bahwa meditasi tidak dapat menggantikan kebutuhan tidur. Sehingga, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 2. Penambangan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Hampir semua makhluk hidup di sekitar tambang mengalami kerugian. Kelompok yang mendapat kerugian terbesar adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Namun, beberapa manusia mendapatkan keuntungan karena menjual hasil tambang. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Dari teks ini, kita tidak tahu bahwa kegiatan penambangan memberikan dampak negatif dan juga dampak positif. Dan teks ini juga menyebutkan bahwa manusia mendapatkan keduanya ya, ada yang mendapatkan dampak negatif dan ada juga yang mendapatkan dampak positif. Dampak negatif berupa kerugian dan dampak positifnya berupa keuntungan karena menjual hasil tambang. Nah, kita cek nih opsi A, B, C, D, E mana yang sesuai dengan teks. A. Hampir semua hewan tidak mengalami kerugian karena penambangan. Opsi A kurang tepat karena tidak ada pernyataan bahwa hampir semua hewan tidak mengalami kerugian. B. Sebagian manusia mendapat keuntungan dari penambangan. Opsi B ini sesuai dengan pernyataan di teks yang ada di kalimat ketiga ini ya. Namun beberapa manusia mendapatkan keuntungan karena menjual hasil tambang. Bagaimana dengan C? Sebagian spesies tumbuhan yang terkena dampak penambangan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Teks tidak membahas tentang adaptasi tumbuhan, jadi opsi C salah. Opsi D, hanya manusia yang tidak mengalami kerugian akibat penambangan. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman, untuk UTBK penalaran umum, biasanya opsi dengan kata hanya, dengan kata paling, itu biasanya perlu kita hindari, karena bukan jawaban. Jadi opsi D ini sudah pasti salah. Yang E, tumbuhan dan manusia mengalami keuntungan akibat penambangan. Sebenarnya kalau manusia mengalami keuntungan sudah betul, tetapi untuk tumbuhan tidak disebutkan bahwa tumbuhan mengalami keuntungan, justru mendapatkan kerugian. Sehingga untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang benar adalah B.
Soal nomor 3. Uni Emirat Arab adalah negara dengan pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara lainnya. Makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin besar daya beli masyarakatnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari tingginya pendapatan per kapita di Uni Emirat Arab? Biasanya teman-teman, kalau ada pernyataan paling mungkin, tipe jawabannya itu antara A, B, C, D, E tidak secara langsung ada di teks. Yang harus kita cari adalah yang paling mungkin atau yang paling didukung berdasarkan teks. Kita lihat pilihan A. Uni Emirat Arab memiliki konsumsi domestik yang tinggi. Pilihan A ini masih mungkin ya, karena apa? Karena di teks itu disebutkan bahwa Uni Emirat Arab ini negara dengan pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara lainnya, atau bahkan bisa dikatakan dia punya pendapatan per kapita paling tinggi. Jadi kalau seandainya memiliki konsumsi domestik yang tinggi itu masih mungkin ya, karena ada uangnya atau uangnya besar. B. Alokasi anggaran sosial di Uni Emirat Arab meningkat. Kalau anggaran sosial kurang tepat sepertinya ya. Kalau kita bandingkan dengan A, ini lebih cenderung sesuai dengan teks. Kalau yang B masih kurang didukung ya kalau anggaran sosial meningkat. Biasanya anggaran sosial itu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang kurang, seperti itu ya. Sementara tadi negaranya punya pendapatan per kapita yang tinggi. Lalu pilihan C, Uni Emirat Arab memiliki angka ekspor yang tinggi. Angka ekspor itu apa? Angka penjualan atau perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri, gitu ya. Nah, ini kita bandingkan dengan A. Ya, kalau A ini masih mungkin. Kenapa? Karena pendapatan orangnya tinggi, sehingga mereka bisa membeli produk-produk atau tingkat konsumsinya tinggi, gitu. Nah, kalau yang C, angka ekspor yang tinggi, belum tentu ya. Karena kita tidak tahu apakah Uni Emirat Arab ini di teks memiliki produk ekspor atau seperti apa, tidak ada informasi. Lalu yang D, Uni Emirat Arab mengalami peningkatan daya saing dalam perdagangan. Memiliki peningkatan daya saing dalam perdagangan belum tentu ya, karena kita tidak tahu nih pendapatan per kapitanya ini apakah dari dagang atau bukan. Lalu yang E, banyak warga Uni Emirat Arab yang bekerja di sektor retail. Nah, di pilihannya juga kurang informasi kalau kita melihat teks, gitu ya. Sehingga antara A, B, C, D, E, opsi yang paling mungkin itu adalah opsi A. Soal nomor 4. 2 dekade lalu, jumlah pengguna layanan pos mendominasi hampir setengah dari total pengguna layanan komunikasi. Namun, saat ini, jumlah pengguna layanan pos hanya mencakup sekitar 1/4 dari total pengguna layanan komunikasi. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Teks ini membahas tentang perubahan jumlah layanan pos yang sebelumnya mendominasi hampir setengahnya, ya 2 dekade lalu. Nah, saat ini berkurang, hanya menjadi sekitar 1/4 dari total pengguna layanan komunikasi. Berarti sudah berkurang nih. Nah, teks ini bertanya, mana nih yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Mari kita cek A, B, C, D, atau E. A. Layanan pos lebih juga menggunakan layanan internet. Kalau kita lihat, teks ini tidak membahas posnya menggunakan internet ya, jadi kurang tepat. B. Orang-orang mulai jarang berkomunikasi satu sama lain. Pilihan B sangat aneh ya kalau orang-orang jarang berkomunikasi lalu berdampak terhadap layanan pos dari totalnya. C. Aktivitas surat menyurat berpindah dari pos ke layanan elektronik. Nah, pilihan C ini sangat mungkin. Aktivitas surat menyuratnya yang sebelumnya menggunakan layanan pos berpindah ke layanan elektronik. Itu sebabnya total penggunaan pos turun menjadi 1/4 dari total penggunaan layanan komunikasi. Kalau yang D, teknologi layanan pos lebih maju dibandingkan 2 dekade lalu. Seharusnya
Kalau posnya lebih maju, jumlah penggunanya meningkat ya. Yang E, layanan elektronik sudah ada sejak 3 dekade lalu. Ini tidak sesuai dengan teks, tidak membahas 3 dekade lalu, dan tidak juga bahas kemunculan layanan elektronik. Sehingga untuk soal nomor 4 ini, yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 5. Jumlah kasus pencemaran air di Sungai P mengalami peningkatan selama setahun terakhir. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, peningkatan tersebut disebabkan oleh limbah industri yang dibuang langsung ke sungai. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen Kepala Dinas Lingkungan Hidup tersebut? Untuk soal tipe memperkuat atau memperlemah, kita harus kembalikan ke pernyataan yang ditanyakan. Teks ini menanyakan tentang argumen yang memperkuat Kepala Lingkungan Hidup ya. Nah, kita lihat ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup di sini menyatakan bahwa penyebab pencemaran di Sungai P itu meningkat adalah limbah industri ya. Sehingga variabel limbah industri ini menjadi kata kunci untuk menemukan jawaban yang tepat. Kita harus lihat antara A, B, C, D, E mana yang menyatakan limbah industri sebagai penyebab. Kita lihat yang A. Beberapa kasus pencemaran air juga disebabkan oleh aktivitas rumah tangga. Pilihan A kurang tepat karena membahas limbah aktivitas rumah tangga yang kalau kita lihat di teks ini tidak disebutkan. Lalu pilihan B, sebagian besar kasus pencemaran air terjadi di daerah dengan banyak industri. Nah, pilihan B ini sangat cocok dengan teks karena teks ini menyatakan penyebab pencemaran itu adalah limbah industri, dan opsi B mendukung bahwa sebagian besar kasus pencemaran itu terjadi di daerah yang banyak industrinya. Bagaimana dengan opsi C? Beberapa daerah di Sungai P yang tidak memiliki industri tidak mengalami pencemaran air. Nah, pilihan C ini tidak membahas penyebabnya itu limbah industri ya. Dia membahas bahwa tidak terjadi pencemaran gitu yang di daerahnya itu tidak memiliki industri. Nah, kenapa C tidak tepat? Kita lihat teks ini fokus ke limbah industri, sehingga kalau ada opsi yang mirip-mirip antara B sama C, kita akan pilih opsi yang sesuai dengan variabel yang disebutkan di teks, yaitu pilihan B. Kalau kita lihat yang D, banyak daerah dengan pengelolaan limbah yang baik tidak mengalami pencemaran air. Ini membahas daerah dengan pengelolaan limbah yang baik. Ini mirip dengan opsi C sebenarnya ya. Lalu yang E, sebagian besar kebutuhan air bersih dapat dipenuhi oleh daerah yang tidak mengalami pencemaran air. Ini tidak membahas variabel itu ya di teksnya. Sehingga antara A, B, C, D, E, yang paling dukung ini adalah opsi B. Soal nomor 6. Para peneliti pendidikan menyatakan bahwa keberhasilan akademik siswa terutama dipengaruhi oleh metode pengajaran guru. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah klaim para peneliti tersebut? Kalau pertanyaan memperlemah, yang harus kita lihat adalah pernyataan peneliti berarti ya. Peneliti ini menyatakan keberhasilannya terutama dipengaruhi oleh metode pengajaran guru. Berarti kita cari versi kebalikannya. Versi kebalikannya bisa dua kemungkinan. Misalnya, pilihannya menyatakan metode pengajaran guru bukanlah pengaruh utama atau alasan utama, itu memperlemah. Atau bisa juga dia bilang ada alasan lain yang menjadi penyebab utama, itu juga memperlemah gitu ya. Nah, kita cek nih opsi A, B, C, D, E. A. Nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan setelah metode guru diubah. A ini mendukung pernyataan di teks ya, karena di teks tadi bilang nilai siswa atau keberhasilan siswa dipengaruhi oleh metode pengajaran guru, dan A ini sangat sesuai. Opsi B, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi lebih baik. Nah, pilihan B ini tidak memperlemah. Ini disebutnya dengan tidak relevan. Mengapa demikian? Karena di teks itu yang pertama tidak membahas penggunaan teknologi.
Selain itu, di sini juga tidak menyebutkan bahwa penggunaan teknologi adalah hal utama. Gitu ya. Kalau disebutkan sebagai hal utama, ini akan memperlemah. Lalu yang C, banyak siswa menyatakan dukungan lingkungan keluarga berdampak paling besar terhadap prestasi di sekolah. Opsi C ini adalah opsi yang memperlemah. Kenapa demikian? Karena disebutkan dukungan keluarga ini berdampak paling besar. Padahal di teks disebutkan yang paling besar itu adalah metode pengajaran guru. Sehingga untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang sesuai adalah opsi C. Soal nomor 7. Nilai akhir untuk menentukan hero MVP di Mobile Legends ditentukan oleh 3 aspek. Jumlah kill 45%, assist 35%, dan jumlah death 20%. Berikut adalah data 5 hero yang dinilai. Nah, ini ada 5 ya. Hero-nya ada Amon, ada Cho, ada Wanwan, Tigreal, dan juga Hayabusa dengan nilai masing-masing. Pertanyaannya, siapakah hero yang menjadi MVP dalam pertandingan ini? Nah, kalau kita lihat, syarat untuk menjadi MVP itu adalah dengan persentase 3 aspek, yaitu jumlah kill, assist, dan juga jumlah death. Berarti kita harus mencari nih, mana yang kalau kita hitung secara persentase, itu memiliki total paling besar. Nah, kalau kita mengerjakan ini dengan cara manual menghitung satu persatu, misalnya yang 15 dari jumlah kill Amon dikali 40% dan seterusnya, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena untuk penalaran umum, sebisa mungkin dikerjakan satu soal 1 menit atau sekitar waktu yang diberikan, gitu ya. Sehingga kita membutuhkan cara lain yang lebih cepat untuk menjawab soal tipe ini. Cara yang lain selain untuk menghitung satu persatu yang tadi, itu bisa dengan mencari selisih atau perbandingan dari masing-masing nilai yang disebutkan. Contoh, untuk Amon dan Cho untuk di jumlah kill, kita lihat selisihnya adalah 3. Amon lebih unggul. Lalu untuk assist, Cho ini lebih unggul 2. Untuk jumlah death, ini Amon lebih unggul, Cho lebih unggul 1, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, masing-masing punya keunggulan sama-sama 3 kalau di total, gitu ya. Nah, apakah ini seri? Tidak. Yang harus kita lihat adalah persentase terbesar, yaitu jumlah kill, 45%. Antara Amon dan Cho, jumlah kill-nya yang lebih banyak itu Amon. Berarti Amon akan lebih tinggi daripada Cho. Nah, kita eliminasi lagi Amon dan Wanwan, gitu ya. Kita lihat Amon dan Wanwan dari jumlah kill itu Amon lebih unggul 1 poin, ya. Karena 15 dibandingkan dengan 14. Lalu untuk assist, Wanwan lebih unggul 1 poin, ya. Karena 8 dan 9. Selanjutnya jumlah death, Amon lebih unggul 1 poin. Sehingga kalau kita lihat, Amon lebih unggul daripada Wanwan. Untuk sementara, Amon masih unggul. Tigreal, kita bandingkan ya. Amon dan Tigreal, Amon lebih unggul 5 poin, lumayan besar. Lalu kemudian ada assist. Assist Tigreal lebih unggul 4 poin. Ya. Ini tadi lebih unggul 5, ini lebih unggul 4. Dan untuk jumlah death, Tigreal lebih tinggi ya. Nah, kita lihat ya. Sementara ini jumlahnya masih sama-sama lebih unggul 5 ya. Amon 5, Tigreal juga 5. Tetapi kalau lihat dari jumlah kill, Amon sepertinya lebih tinggi ya daripada Tigreal. Karena kill yang diutamakan. Sekarang kita bandingkan dengan Hayabusa. Amon ini lebih unggul 2 poin. Lalu untuk dari sisi assist, Hayabusa lebih tinggi 3 poin ya. Tuh. Dan untuk jumlah death ini masih sama. Nah, kalau kita lihat antara Amon dan Hayabusa itu lebih unggul Hayabusa. Sehingga di antara kelima hero ini yang paling tinggi nilainya adalah nilai Hayabusa. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi E.
Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan dengan pembahasan penalaran umum? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar Sobat Bima tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.